Halo, perkenalkan nama saya Niwayan Apikura Dewi, absen 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang management saya, yaitu tentang permasalahan destinasi pariwisata bab 3, bab 4, dan bab 5. Yang pertama yaitu bab 3 tentang sistem dan lingkungan permasalahan destinasi pariwisata, di mana sistem permasalahan destinasi pariwisata adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang saling berhubungan secara sinergik sehingga tujuan permasalahan destinasi tersebut tercapai. Adapun beberapa pihak berpartisipasi dalam sistem ini, yaitu yang pertama pemain utama, pemasok, dan entitas. Adapun lingkungan pemasaran destinasi pariwisata yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan eksternal pemasaran destinasi pariwisata yang terdiri dari sumber daya nyata, sumber daya tidak nyata, dan kemampuan berorganisasi pemasaran. Sedangkan yang kedua lingkungan eksternal, yaitu di mana terdiri dibagi menjadi dua, yaitu eksternal makro dan mikro, di mana eksternal makro terdiri dari politik, ekonomi, sosial, teknologi, peraturan, dan ekologi. Sedangkan yang mikro yaitu terdiri dari pelanggan akhir, perantara, pesaing, pelengkap, dan pemasok. Adapun sifat lingkungan pemasaran destinasi pariwisata, di mana sifat lingkungan ini di bawah kendali pemasar destinasi pariwisata. Adapun tren perkembangan lingkungan pemasaran destinasi pariwisata, di mana tren ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sisi permintaan atau demand side, sedangkan yang kedua sisi penawaran atau supply side. Yang kedua yaitu tentang perilaku pelanggan destinasi pariwisata, di mana pelanggan destinasi pariwisata dapat dibagi menjadi 5, yaitu biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, pemasok destinasi pariwisata, profesional effort organizer, dan investor. Adapun model-model perilaku wisatawan sendiri pertama kali dikembangkan oleh Wahab, Crompton, dan Forfait 1976 yang menggambarkan wisatawan sebagai pembuat keputusan rasional yang mencoba memaksimalkan asumsi mereka ketika membeli produk pariwisata. Adapun faktor internal yang terdiri dari kapasitas ekonomi, waktu, jenis kelamin, usia dan generasi, kondisi fisik, faktor psikologi, dan pengalaman. Sedangkan yang kedua faktor eksternal yaitu terdiri dari ketersediaan pilihan destinasi, produk destinasi, aktivitas pemasaran destinasi, citra destinasi, teman, kerabat, keluarga, kelompok acuan, dan yang terakhir situasional. Adapun dimensi tahapan perilaku pengunjung, itu yang pertama sebelum berkunjung, pada saat berkunjung, dan setelah berkunjung. Adapun proses perilaku pembelian pariwisata atau travel approach behavior, yaitu di mana terdapat 7 tahapan perilaku pengunjung dalam proses pembeliannya, yaitu yang pertama pengenalan kebutuhan, yang kedua mencari informasi, yang ketiga evaluasi alternatif sebelum membeli, yang keempat membeli, yang kelima konsumsi di destinasi, keenam evaluasi setelah membeli, dan yang terakhir mengingat dan berbagi. Adapun arus pengunjung atau visitor touch, di mana konsep tersebut menjelaskan bahwa pelanggan memiliki 5 tahapan dalam perilaku pembelinya, yaitu yang pertama aware, appeal, ask, urge, dan advocate. Yang terakhir yaitu tahapan perjalanan pengunjung atau visitor journey, di mana visitor journey ini lebih banyak memakan waktu daripada di masa sekarang yang sangat dimudahkan oleh teknologi digital. 3 atau yang terakhir yaitu riset pasar dan pemasaran destinasi pariwisata, di mana riset pasar dan pemasaran memainkan peran penting sebagai penyedia informasi yang valid, meyakinkan, dan dapat menambah tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan pemasaran. Adapun beberapa alasannya yaitu seperti pelanggan, pesaing, percaya diri, kredibilitas, perubahan, dan komunitas. Riset pasar dan pemasaran tidak harus selalu memerlukan biaya yang besar atau dengan memiliki bagian atau divisi riset pemasaran secara khusus. Pengelola destinasi juga dapat melakukan cara-cara yang kreatif dan terjangkau, seperti melibatkan dosen atau mahasiswa untuk merancang dan melaksanakan proyek penelitian, menggunakan kemajuan internet, memeriksa pesaing, mengumpulkan informasi dan mitra pemasaran, dan mengumpulkan kreatif dan kebijakan pelanggan. Adapun proses riset pasar dan pemasaran yaitu yang pertama mendefinisikan pemasaran dan tujuan, menentukan desain penelitian, menetapkan sumber data, memilih teknik pengumpulan data dan menyiapkan instrumen penelitian, di mana memilih teknik pengumpulan data dan menyiapkan instrumen penelitian itu dapat terdiri dari seperti penyebaran kuesioner, pengkaji dokumen, observasi, wawancara, dan crowdsourcing.
Langkah yang kelima, pengumpulan data. Keenam, analisis data. Ketujuh, menyiapkan laporan penelitian atau riset. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan temuan dan rekomendasi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.